banyak yang menilai aturan ini terburu-buru dilakukan oleh pemerintah. Anda sendiri menilai seperti apa? Ya, menurut saya ini tindakan yang responsif ya, dalam arti kita melihat bagaimana minggu lalu Pak Jokowi mengadakan rapat terbatas, kemudian beberapa hari setelahnya itu Permendak nomor 31 2003 kemudian langsung muncul untuk merevisi Permendak nomor 50 tahun 2020. Menurut saya dari perspektif regulasi ini langkah yang sangat responsif dan cepat gitu dan sebenarnya cukup jarang pergerakan atau dinamika regulasi tidak secepat ini. Jadi sebenarnya bisa dibilang bahwa ini pemerintah patut diapresiasi gitu atas langkah cepatnya. Namun dari segi hukum dan menurut pandangan saya sebagai peneliti untuk di bidang ekonomi digital dan persaingan usaha memang masih banyak lagi PR yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi walaupun ini langkah yang sudah bagus, sudah tepat, pemerintah sangat sigap menanggapi ini, namun masih banyak juga yang perlu dilakukan dan masih perlu ada regulasi yang lebih holistik karena isu tentang predatory pricing ini hanya salah satu dari berbagai macam praktik monopolik atau perilaku anti persaingan yang dapat dilakukan oleh platform digital sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif seperti yang tadi Pak Vicky juga sudah sampaikan terkait dengan regulasi di Eropa misalnya Digital Markets Act atau Digital Services Act dan juga di Cina bahkan di Cina sendiri sudah diundangkan guidelines tentang anti monopoly atau antitrust in the digital economy seperti itu Mbak. Baik, tapi langkah ini untuk mendukung ekosistem UMKM Anda menilai seperti apa? Karena ada beberapa UMKM juga yang ternyata tidak sependapat. Iya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait hari ini. Yang pertama itu praktik predatory pricing sendiri itu merupakan hal yang secara jangka pendek mungkin bisa dianggap menguntungkan konsumen karena harganya sangat murah ya, dalam arti harga jauh di luar harga produksi yang wajar. Sehingga mungkin secara jangka pendek itu konsumer merasa senang karena mendapati harga yang begitu murahnya. Nah, namun yang kita harus pikirkan adalah di jangka panjang, Mbak Ananda, karena tujuan dari predatory pricing sebenarnya bukan untuk sebagai filantropi atau karena ingin sekedar berbagi dengan konsumen, tetapi strategi jangka panjang adalah untuk menyingkirkan pesaing gitu sehingga dalam jangka panjang saat pesaing sudah tersingkirkan maka akan dinaikkan harganya. Itu konsekuensi logis yang sudah terjadi berkali-kali dan kita sudah melihat banyak sekali kasus di negara-negara lain di mana ini terjadi. Yang kedua terkait dengan pembatasan atau pembatasan ruang digitalisasi di UMKM, menurut saya ini juga kurang tepat karena yang di-ban itu bukan e-commerce tetapi penjadian atau penggabungan platform social media dengan e-commerce sehingga sebenarnya masih sangat dimungkinkan gitu bahkan untuk perusahaan seperti TikTok memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce, hanya saja yang dilarang dari Permendak nomor 31 2023 adalah penggabungan kedua platform tersebut dalam platform yang tunggal atau platform yang sama. Dan yang sehingga ada juga masih ada juga platform-platform yang lain sehingga jika para UMKM ini ingin menggunakan jasa TikTok, menurut saya masih bisa untuk promosi barang-barang dan menyediakan link di platform-platform e-commerce. Jadi sebenarnya menurut saya digitalisasi ini masih akan terus berjalan, Mbak. Baik, tapi mungkin yang menjadi pertanyaan dari masyarakat adalah kenapa TikTok Shop ini dinilai sangat membahayakan pesaing-pesaing lainnya begitu. Kalau menurut data yang kami dapatkan dari Momentum Works ini secara GMV e-commerce sebenarnya yang menguasai pasar ini adalah Shopee, sedangkan TikTok sendiri bobotnya hanya 5%, sedangkan Shopee ini sampai 36% begitu. Apakah Anda nilai memang dari 5% ini potensi untuk berkembangnya dan mengalahkan pesaing-pesaing yang lainnya ini cukup masif? Ya, sebenarnya dalam hal ini yang menjadi pesaing itu bukan TikTok-nya, Mbak, karena yang saya maksud adalah pesaing dari UMKM, jadi bukan pesaing platform seperti misal Tokopedia atau Shopee atau platform e-commerce yang lain, tetapi UMKM ini sebagai bisnis dan pesaingnya UMKM, bisnis UMKM yang kemudian
menjual harga dengan sangat murah pada platform tersebut, Mbak. Um, dan kita pun juga sudah mendengar bagaimana kemarin salah satu testimoni dari pelaku bisnis yang muncul Mas Denis itu bahwa ini dimungkinkan harga yang sangat murah karena TikTok itu mensubsidi melalui voucher gitu. Sehingga bukan sebenarnya kompetitornya bukan TikTok tetapi penjual-penjual yang menjual dengan harga sangat murah di platform tersebut sehingga para pelaku UMKM yang lain yang mungkin ada di pasar atau di Tanah Abang yang kemudian menjerit seperti itu karena harga jauh dijual dengan harga dibandingkan harga produksi.